Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho dengan NPM 25220187. Baik kawan-kawan, di sini saya akan melakukan tindakan acara yaitu SAP, Satuan Acara Penyuluhan, dengan tema aktivitas daily, aktivitas keseharian terhadap pasien lansia. Teruntuk tempatnya di praktek dokter mandiri Dokter Zuhud Pangendra, bertepatan di Indramayu. Baik kawan-kawan, saksikan selanjutnya. Bapak. Assalamualaikum Ibu. Bisa minta tolong disebutkan nama dan tempat tanggal lahirnya? Oh iya, nama saya Sa, tempat tanggal lahir Indramayu 10 Desember 1968. Oh baik Ibu. Nama Ibu saya. Betul. Baik Ibu. Sebelum ini perkenalkan Ibu, nama saya Prof. Muhammad Ridho. Menjaga pada shift siang hari ini dari jam 12 sampai jam 7 sore nanti. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan penyuluhan terhadap Ibu. Sebelumnya, apakah Ibu sudah paham tentang activity daily coaching? Atau bisa disebutnya kegiatan aktivitas Ibu sehari-hari? Apakah Ibu sudah paham tentang aktivitas kehidupan sehari-hari? Belum ya? Belum. Oh, baik Ibu. Dan Ibu, saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu aktivitas sehari-hari dan apa aja jenis-jenis dari aktivitas sehari-hari dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari dan cara memberikan kemandirian sehari-hari dan lain-lain. Jadi Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-hari itu aktivitas dasar yang dilakukan secara individu mandiri untuk mempertahankan kehidupan sehari-hari, meliputi kebutuhan fisik, personal, dan sosial seperti makan, mandi, berpakaian, toileting, dan mobilisasi. Jadi Bu, sebelum melanjutkan ke materi, apakah Ibu sudah dapat gambaran belum? Sudah ya. Saya bisa saya ingin tahu terlebih dahulu, Ibu itu umur berapa nih Bu? Umur 58. 58 Ibu. Nah, ada yang penting untuk Ibu saat ini Bu, dikarenakan Ibu kan memasuki fase masa rentan tua. Iya, yang nantinya Ibu itu kan bakal ada penurunan fisik dari segi misalkan kayak untuk kesakitan, habis bangun tidur, misalkan sehabis makan makanan yang salah itu nanti Ibu sakit, kayak badannya itu jadi. Saya tanya terlebih dahulu, apakah Ibu pernah ngerasain kesakitan ketika Ibu habis bangun tidur gitu Bu? Apakah Ibu mengalami keluhan? Iya, Dan bisa dijelaskan Ibu, enggak apa-apa. iya, bangun tidur kadang tangan keras gitu ya. Kesemutan, ya kebal, mesti kalau tidurnya enggak salah ini ya salah Posisi ya? iya itu kadang pusing kepalanya. Apakah Ibu di sini misalkan Ibu habis kesakitan itu, Ibu itu misalkan nih bangun tidur nih Bu, Iya. Ibu nih merasa nyeri. Apakah Ibu itu memiliki ketergantungan dengan seseorang buat misalkan minta tolong bangunin atau apa? Oh enggak sih, ya itu sendiri aja usaha Oh, sendiri. usaha sendiri aja. Baik Ibu. Berarti Ibu itu masuknya masih mandiri nih Bu di kalangan usia lansia ini. Ya bisa dibilang kayak Ya. gitu. Lagi Bu, selanjutnya saya masukin yang kedua yaitu jenis-jenis aktivitas keseharian. Komponen utama dari aktivitas keseharian ini yaitu ada yang pertama feeding atau bisa disebut makan, kemampuan mengambil makan, mengunyah dan menelan. Ketika mengunyah dan menelan itu apakah Ibu merasakan kesakitan atau ada nyeri atau apa nih Bu? Tidak ada nih. Sementara nggak ada. Kalau mandi
Ibu bisa membersihkan tubuh secara menyeluruh secara mandiri? Alhamdulillah Masih. Pakaian masih nih, Bu. Iya. Toilet untuk ke toilet itu apakah perlu memerlukan bantuan? Alhamdulillah. Baik. Enggak nih, Bu. Nah, Terus untuk mobilisasi atau ibu itu berpindah ke tempat atau berjalan ke aktivitas seperti ibu kan memiliki kerjaan nih, Bu. iya. Nah, terus untuk kerjaan itu bagaimana ibu itu bisa dilakukan secara mandiri atau membutuhkan bantuan dari orang lain? Iya, seenggaknya ada bantuan dari orang. Baik. Teruntuk jenis-jenis aktivitasnya ibu bisa dibilang masih tidak ketergantungan dengan orang lain gitu atau Iya. bisa dengan diri sendiri gitu? Bisa. Yang selanjutnya saya ingin jelaskan itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari aktivitas keseharian misalkan fisik. Yang pertama itu ada penuaan, yang kedua ada penyakit kronis, yang ketiga ada kelemahan otot dan gangguan keseimbangan. Ya mungkin bisa disebutkan misalkan penuaan itu kan ibu semua kan ada tuh. Kalau dari saya saya itu paham jika kita semakin menua itu maka nanti ada sel-sel otot yang tergantikan ibu. Nah ya mungkin nanti itu sel-sel otot itu tidak sepenuhnya tergantikan karena otot penuaan ibu. Nah, beliau penyakit kronis seperti memiliki kronis. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah nggak ada nih bu. Mungkin kelemahan otot masih ada. Ada. Gangguan fungsi, apakah ibu susah buat mengingat atau kayak sering lupa gitu Iya, nama apa nah benar itu. apa? Nah itu. Nah itu juga wajar itu salah satu dari faktor masalah dari penuaan gitu. Terus sering ngerasa cemas ya? Kayak ngerasa depresi atau Nah, ngerasa kurang motivasi. kayak yang saya alami. Kalau faktor sosial ibu, kayak misalkan berinteraksi dengan keluarga atau berinteraksi dengan seorang, apakah ibu masih bisa buat diajak ngobrol nyambung gitu? Ya alhamdulillah. Masih. Lagi yang selanjutnya saya akan sedikit mengasih tahu tentang meningkatkan kemandirian aktivitas sehari-hari. Yang pertama adalah latihan fisik. Yang pertama itu ada ROM atau bisa disebut manajemen drop. Yang kedua itu adalah latihan kekuatan otot. Yang ketiga adalah latihan keseimbangan. Latihan fisik ini diberikan kepada terutama pasien yang rentan terhadap aktivitas keseharian ibu ya. Contohnya misalkan pasien yang ya tadi yang seperti ibu yang disebutkan dan ibu merasa itu dia seperti itu. Terus untuk dukungan keluarga nanti bisa diedukasikan lagi di pertemuan yang selanjutnya. Baik ibu, saya akan memaparkan terlebih dahulu tentang pengertian range of motion. ROM adalah pelatihan yang dilakukan untuk mempertahankan interaksi secara maksimal. ROM juga bertujuan untuk menjaga kestabilan ibu, kekuatan otot, serta mencegah kekakuan sendi yang ibu alami dan keterbatasan mobilitas. ROM juga bagian-bagian dalam keperawatan untuk meningkatkan kemampuan aktivitas ibu sehari-hari, terutama pada ibu yang rentan usia ini. Tujuan dari pelatihan ROM itu yaitu untuk mempertahankan dan meningkatkan fleksibilitas sendi, mencegah kontraktur dan otot sendi, meningkatkan kekuatan otot, melancarkan sirkulasi darah, mencegah komplikasi akibat mobilisasi, meningkatkan kemandirian dalam aktivitas sehari-hari ibu. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis stroke. Yang pertama adalah aktif yang bisa dilakukan ibu sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi ibu, nih ibu, kalau untuk latihan ini fokus fleksi atau orang baru atas ya bu. Jadi bu, ibu bisa
bisa kursinya oke bisa naik ke sini. Sudah nyaman, sudah nyaman bro. Sampai ya. Jadi itu. Yang pertama itu ada gerakan fleksi dan ekstensi bahu. Yang pertama itu ibu bisa mengangkat ini ke atas, lurus ke atas. Nah, ya, belum lagi. Naik lagi bu. Kurang lebih ini seperti senam itu bagi buat ini nih buat agar ibu itu sebenarnya itu tidak terjadi kuraposan gitu. Jika jika ibu nanti merasa capek, ibu bisa istirahat terlebih dahulu. Sama selanjutnya dengan badan piring juga bisa dilakukan secara 3 kali atau 4 kali dalam sekali gerakan. Jika capek bisa berhenti terlebih dahulu. Dan dan selanjutnya ada abduksi ibu dari permisi ibu, mau istirahat dulu atau lanjut? Lanjutin aja. Baik. Yang selanjutnya itu ada gerakan abduksi atau ke kanan. Kalau tadi kan nih ke depan nih ibu. Kalau tadi kan ke depan. Nah, kalau ini selanjutnya ke kanan nih, Bu. Lurus. Nah, samping. Naik lagi, Bu. Sama Ibu 4 kali. Nah, 3, 4. Turun lagi, Bu. Sama Ibu yang kirinya juga. 1. Bagi Bu, ini baru 2 gerakan. Selanjutnya saya ingin menanyakan terlebih dahulu. Ibu tadi udah paham belum gerakannya? Belum. Saya coba bisa minta tolong tadi diulangin yang tadi saya ajarin. Yang tadi saya ajarin itu ibu ulangin lagi gerakannya. Coba ibu, yuk. Yuk, dihitung sampai 2 kali aja. Dari kiri. 1, 2. Sudah ibu. Yang selanjutnya. Yang tangan kanannya. 1, 2. Kalau yang tadi ibu, yang agusnya ke kanan itu ibu. Oh ya bisa. Bisa. Coba ibu diangkat dulu tangannya terus ke kiri. Nah, naik lagi. 1, 2. Sudah ibu. Yang selanjutnya yang kanan ibu. 1, 2. Nah, itu baru 2 gerakan ibu. Terus yang selanjutnya itu ada ini pergerakan sendi di yang kalau ibu bisa ngepel. Nah, kayak gini. Mungkin kan nanti kan ibu kan kalau bangun tidur kan terasa kebas nih ibu tangannya. Iya. Nah, itu nanti bisa dilakukan gerakan senam seperti ini ibu. Kurang lebihnya. Nah, sama yang ini juga 1, 2, 3, 4. Kurang lebih seperti itu ibu. Baik ibu, yang selanjutnya ada gerakan senam di situ ibu. Ibu ini bisa lurus nih bu. Terus, nah ini nih seperti ini. Nanti ngepal boleh, ini juga ngebuka juga boleh. Nanti ibu milih tuh kayak gini tuh. Bisa 4 kali lagi bu. 3, 4. Lebih seperti itu ibu. Sampai ibu ulang dari awal. Tadi ibu yang gerakan yang terakhir saya ajarin, coba ibu diulang lagi. Tadi yang samping lurus, terus ke samping, turun, 1, seperti ini, 2, 3, 4. Sama ibu yang kanan juga ibu, monggo ibu bisa diulang terus dari ibu. Nah, mau ibu turun, 1, 2, 3. Sini kerasa ya bu? Iya, nggak apa-apa ibu. Itu wajar sebagai wajar. Baik bu, lebih seperti itu. Ada lagi bu gerakan seperti ini. Tangannya ke depan ibu, sama kayak tadi. 1, 2, 3, 4. Sama ibu yang kanannya. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya ibu bisa ngepal yang kencang, terus ada ini,
Jadi ibu, saya ingin ibu tadi yang dari awal lagi ibu, yang dari depan naik ke atas ibu, satu, bilangin lagi ibu, turun lagi, dua, tiga, sudah ibu. Yang lanjutnya belakang ibu, ulang lagi, satu, dua, tiga. Yang dari kanan ibu, yang kanan ke kanan, nah ya, naik ke atas, satu, dua, tiga. Baik ibu, yang selanjutnya yang ini tadi yang yang saya dari yang ini lurus. Nah, satu, dua, tiga, empat. Nah, terus ibu yang selanjutnya yang ini yang ke depan, satu, dua, tiga, empat. Terus yang tadi yang terakhir coba ibu ingat nggak, tanpa saya ingatin yang hafal, tiga, empat. Tangan ibu, satu, dua, tiga, empat. Nah, baik ibu, kurang lebihnya seperti itu. Beruntung senang di bagian atas atau bagian tangan ibu, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya saya akan mengajarkan rom di bagian ekstremitas bawah atau rom bagian kaki atau silang di bagian kaki. Baik ibu, permisi ibu, apa ibu bisa tiduran terlebih dahulu ibu? Ada. Ibu nggak dapat bisa Bisa. ada ibu bisa tidur dulu. Lanjutkan hari senam di bagian ekstremitas bawah atau di bagian kaki itu. Ibu, sebelum saya melanjutkan itu, saya tanya dulu ke ibu, apakah posisi sudah nyaman ibu? Iya udah. Bagi ibu sudah nyaman ya ibu. Bagi ibu, yang pertama itu adalah senam untuk melatih kekuatan otot pinggul. Baik, kok bisa sih ibu, pintar banget ya Allah. Bagi ibu, saya minta kakinya ibu nekuk. Nah, ini ditaruh satu, turun lagi ibu, dua, kerasa ibu, tiga, empat. Nah, kurang lebih sama seperti nanti di kanannya juga. Jadi ibu, saya ingin ibu mencontohkan peragakan gerakan yang tadi saya ajarin di kaki kanan. Coba ibu, satu, dua, tiga, empat. Jadi seperti itu yang bagian pinggul. Selanjutnya ada latihan gerak lutut atau nanti ibu seperti ini. Ibu bisa nakuk ibu. Satu, dua, tiga, empat. Oke, itu bisa diulangi itu gerakannya. Satu, dua, tiga, empat. Nah, kurang lebih itu gerakan nanti atau tertentu itu bisa diulang pakai semua gerakan ini dari atas tadi yang di bagian tangan, di bagian atas itu 4 kali, di bagian bawah 4 kali, tapi 4 kalinya itu 3 kali. Paham nggak bu? Dilakukan 4 kali set berarti atau bisa dibilang 12 kali gerakan. Ya, nanti kalau ibu capek, ibu bisa terlebih dahulu. Baik, yang selanjutnya itu ada rotasi pergelangan kaki ibu. Nanti ibu bisa ke kanan, bisa ke kiri. Nah, kalau seperti ini gerakannya. Saya minta ibu untuk mengulangi di kaki yang kanan ibu 4 kali. Satu, sampai nakuk. Nah, ini. Nah, dua, tiga, empat. Ulang ibu. Satu, dua,
3, 4. Nah, lagi Bu. Selanjutnya ada rotasi pergelangan kaki. Nanti kan kalau tadi kan ibu kan yang gerakan ini aja. Nah, kalau rotasi pergelangan itu nanti ini nih. 1, 2, 3, 4. Di kaki yang kanan itu bisa diulangin. 1, 2, 3, 4. Kalau tadi yang gerakan yang sebelumnya yang saya ajarin di mana Ibu? Di pergelangan kaki. Coba Ibu diulang lagi. Yang ini, yang di pergelangan kaki, yang ini. 1, 2, 3, 4. Kalau yang tadi saya ajarin itu, yang barusan saya ajarin ini. Nah, 1, 2, 3, 4. Baik Ibu daya ingatnya masih kuat nih Bu. Alhamdulillah. Baik Ibu, selanjutnya ini gerakan ini ke bawah lalu naik ke atas, bawah ke atas, bawah ke atas. Untuk yang kanannya coba Bu, dicoba sendiri Bu. Yang kanannya 1, 2, 3, 4. Udah Bu. Selanjutnya ada lagi Bu gerakan fleksi dan ekstensi jari. Ini Bu, seperti menekan. Nah, 1, 2, 3, 4. Yang kanannya Bu, coba 1, 2, 3, 4. Bagi Ibu, saya dikasih semuanya Ibu biar Ibunya makin ingat ya. Coba kita ulang dari awal yang ini, yang gerakan senam pinggul. Coba aja satu kali, coba satu kali semua, terus habis itu kita selesai Bu gerakan manajemen kakinya. Yuk, ayo Bu, diangkat. 1, udah. Yang kanannya Bu, diulangin lagi. 1, terus manajemen lutut Ibu. Ini angkat. 1. Yang kanannya Bu. 1. Terus yang kanan ke kiri Bu. 1, 2, 3, 4. Satu lagi Bu. 1, 2, 3, 4. Pergelangan kaki sudah. Yang tadi Bu, yang berat ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, atas ke bawah. Yang satunya Ibu, atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah. Terus yang tadi Bu, yang gerakan yang terakhir yang menerka. Coba 1, 2, 3, 4. Yang kirinya Ibu. 1. Jarinya yang gerak jarinya. Nih, itu. 3, 4. Baik Ibu. Ibu masih ingat semua gitu gerakannya. Ternyata Ibu daya ingatnya kuat gitu. Baik Ibu, kurang lebihnya senam rom itu seperti itu. Dari bagian atas sampai bagian bawah itu seperti itu. Ibu nanti Ibu bisa duduk lagi ke kursi Ibu. Baik Ibu, kurang lebihnya untuk senam rom seperti itu. Dari senam rom ini apa Ibu yang ada yang ingin ditanyakan atau ada yang bingung? Nanti kalau bingung nggak apa-apa, bertanya nggak usah aku kurang bingung ya. Ya nanti saya ada lagi Bu. Jadi Bu kurang lebih seperti itu untuk senam rom. Nah yang selanjutnya apa yang perlu diperhatikan saat Ibu melakukan senam rom? Yang pertama nih, Ibu nih kalau ngerasa sakit nih, ya berhenti dulu, istirahat dulu. Terus ya kalau dirasa kram atau sakit atau nyeri apa tuh berhenti dulu aja, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Terus posisikan tadi tubuhnya yang enak dulu sebelum melakukan senam rom. Itu menjaga hal yang tidak diinginkan gitu ya. Terus ya untuk ini
teruntuk ibunya nggak malu ya ibu juga bisa mencoba fashianya seperti mengpirai agar orang lain tidak tahu. Tapi nanti kalau ibu ngerasa butuh bantuan buat ingat nanti kan ibu ada anak atau siapa yang bisa disuruh ingat, atau ibu bisa ini saya bisa kasih posternya kurang lebih seperti ini bu gerakannya senam rom itu. Nanti ibu bisa diingat-ingat dari poster ini, bisa ngelakuin instruksi, bisa ditempel di dinding, atau ibu mau dibaca langsung ketika ibu melakukan gerakan rom, kurang lebih seperti itu ibu. Baik ibu, sebelum sesi penyuluhan kali ini diakhirkan, apakah ibu ada pertanyaan? Gak apa-apa ibu tanya-tanya aja seputar tadi, misalkan ibu ada yang bingung di gerakan yang muter ini nih, muter pergelangan kaki yang dari kanan ke kiri, atau tadi nih yang gerakan kaki yang menerkan nih, ini tuh sama aja seperti ini kan. Tadi kan kalau di tangan kan gitu menyengkram, tadi kan ibu kan bingung yang ini ibu kakinya takung ya, sama aja seperti ini ibu. Ini kayak apa sama kaki juga, kaki kayak bernyit terus dilepas, bernyit dilepas gitu. So ibu dari semua gerakan apa yang ibu ingin, atau apa ada yang ibu ingin tanyain lagi atau apa? Ada yang pengen ditanya enggak sebelum mengakhiri sesi penyuluhan kali ini? Apa tanya-tanya? Ya intinya mah harus ada teman dulu ya. Harus ada teman dulu. Iya, nanti bisa kok ibu bisa menghubungi saya atau menghubungi anak ibu buat dipandu, nggak apa-apa. Harus ada kepandungnya seenggaknya biar ini bisa itu kan faktor usia gitu. ini ya. Mungkin jika nanti anak ibu lagi bepergian atau apa, nanti ibu bisa menggunakan poster ini gitu biar diingat-ingat. Saya kasih posternya. Iya. Ini berbeda seperti itu. Dan ibu apa sudah selesai gitu? Apa nanti pengen tanya lagi? Cukup. Baik, alhamdulillah sesi penyuluhan pada hari ini berjalan lancar. Ibu pun sangat berkontribusi dengan cukup baik. Ibu pun bisa mengingat dari semua gerakan yang saya ajarin dengan cukup baik. Dan ibu kurang lebihnya maaf ibu mengganggu waktunya. Ya, tapi pakai daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cukupkan pada sesi pertemuan kali ini ibu. Lalu ibu bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.